Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Octavio dengan NIM 21100651 Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi XMPP. Pertama-tama kita download dulu aplikasi XMPP-nya. Kita buka aja ini aplikasi ini, kita buka aja www.apachefriends.org. Nah, ini kita download aja ini. Nah, nih di sini nanti akan mendownload otomatis langsung. Nah, berhubung di sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu, jadi kita batalkan aja dulu. Nah, kita ke file, kita cari XMPP. Nah, di sini ada, jadi kita tinggal menginstalnya saja. Saya di sini menginstal yang versi 15 ya. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Kita next aja. Dan ini untuk folder aplikasinya, kita mau diletakkan di mana itu tergantung selera kalian masing-masing ya. Di sini saya tidak mau mengubah-ubahnya. Next. Nah, di sini tinggal kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dan ini cukup membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita skip saja sampai ke proses instalasinya selesai. Nah, dan jika sudah seperti ini, kita finish saja. Lalu kita buka XMPP-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, dan fungsi XMPP ini sebagai pembuat server lokal di perangkat komputer. Nah, di sini ada beberapa modulnya, dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing modul tersebut. Fungsi Apache adalah untuk menciptakan halaman website yang benar berdasarkan kode PHP yang ditulis oleh pengembang web developer itu sendiri. MySQL yaitu aplikasi database server yang menerapkan bahasa pemrograman SQL yang berfungsi untuk mengelola sistem database yang terstruktur dan sistematis, seperti mengedit atau menghapus daftar yang ada di database. FileZilla berfungsi sebagai salah satu FTP client yang berfungsi untuk transfer data dari komputer lokal ke server. Dengan FileZilla ini dapat melakukan upload file website hosting dengan mudah dan cepat. Mercury merupakan server yang dapat mengirim dan menerima email dari jaringan Tomcat. Fitur ini digunakan untuk mendapatkan JSP, Java Server Page, untuk mempercepat tampilan web yang berisikan konten yang telah dibuat sebelumnya. Tomcat merupakan HTTP web server yang berfungsi untuk menyediakan environment untuk menjalankan aplikasi berbasis pemrograman Java. Dengan Tomcat bisa meningkatkan aplikasi Java yang dibangun. Nah, itulah fungsi-fungsi dari beberapa modul ini, dan kita lanjut ke folder yang ada di XAM ini. Salah. Kita buka XAM. Nah, dan di sini terdapat beberapa folder yang akan saya jelaskan satu-satu. Folder Anonymous ini berfungsi untuk menyimpan anonim function yang dibuat oleh user. Apache untuk menampilkan file Apache yang dibuat oleh user. Dan CGI bin directory ini digunakan untuk menaruh file CGI script yang ditulis dari Perl atau Unix shell, yang berupa semacam program yang dapat dieksekusi seperti counter, shopping cart, dan lain-lain.
dan contrib. Contrib berfungsi untuk menampilkan file yang ada di contrib. FileZilla FTP. FileZilla adalah suatu klien FTP yang paling populer yang digunakan oleh pengembang website profesional dan pemula. Tujuan utama menggunakan FileZilla adalah untuk memudahkan mengunggah dan mengunduh file dari server web hosting yang digunakan. Htdoc. Htdoc memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan folder file yang kemudian bisa ditampilkan melalui browser. IMG atau IMAG. IMG yang berarti gambar dan oleh karenanya digunakan untuk menyisipkan gambar di dalam sebuah dokumen HTML. Install untuk menyatukan berbagai komponen menjadi suatu sistem untuk memasang atau menambahkan beberapa fitur khusus pada suatu sistem. License ini berisi file license dari aplikasi XAMPP itu sendiri. Lokal menguji apakah aset tertentu disimpan dalam lokal tertentu. Mail output untuk menampilkan file yang telah dikirim. Mail to disk untuk menyimpan file yang disimpan di disk penyimpanan. Mercury Mail ia mempunyai fungsi untuk menampilkan file yang ada di Mercury. MySQL untuk menampilkan kumpulan file yang berisi database. Dan Perl ia mampu dimanfaatkan untuk menghasilkan email dan membersihkan sistem secara otomatis. PHP membuat atau mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP MyAdmin digunakan untuk mengelola database karena bisa diakses melalui web browser. Send email untuk menampilkan email yang telah dibuat. SRC atau source memiliki fungsi tempat utama yang di dalamnya terdapat file-file aktif bertipe source code. TMP atau temporary file yang berfungsi untuk menampung file yang digunakan sementara dan biasanya akan dihapus secara otomatis apabila file tersebut tidak dibutuhkan. Tomcat menjalankan Java Servlet dan merender web server dengan JavaFX coding. Dan untuk WebBlazer itu berfungsi untuk menampilkan info statistik yang terkait dengan web itu sendiri. Dan yang terakhir, WebDAV untuk menyalin, memindahkan, menghapus, dan membuat dilakukan dengan menggunakan HTTP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata ya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.